Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, puji syukur. Mari sama-sama kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya yang alhamdulillah sampai saat ini masih kita rasakan. Kemudian selawat dan salam mari sama-sama kita untukkan tu arwah junjungan alam kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa Ramadan telah berada di depan mata kita. Kita harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baik mungkin. Apalagi Ramadan tahun ini bukanlah Ramadan yang pertama yang kita lakukan, tapi sudah berulang-ulang kali. Nah, namun dengan keberulang-ulang kali itu sudah sanggup tak Ramadan sebagai bulan pembinaan baik secara fisik maupun rohani kita. Nah, andai kata belum, berarti ada persoalan tentang puasa yang kita lakukan. Jadi maka itu dalam kesempatan ini saya mengajak kita semua, untuk menghadapi Ramadan ini ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Baik sebelum atau di dalam bulan Ramadan itu sendiri. Nah, hasilnya nanti akan kita lihat tentu setelah Ramadan. Nah, sebelum bulan Ramadan, sebagaimana yang kita ketahui bahwa Ramadan adalah bulan yang suci dan dia akan menerima tentu adalah orang-orang yang suci. Nah, jadi maka itu sucikanlah diri kita sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan. Kalau jiwa kita sudah suci, bergabung dengan bulan yang suci, dua kesucian bergabung menjadi satu, di sanalah nikmat ibadah puasa akan kita rasakan. Jadi maka itu pertama sebelum puasa, karena ini bulan yang suci, sucikanlah diri kita. Nah, diantaranya memang ada di tengah-tengah masyarakat kita ada yang tradisi. Ada yang sebelum berpuasa katanya dalam rangka untuk mensucikan dirinya, nah doa memasuki bulan suci Ramadan. Bagus-bagus. Apalagi yang diundang sanak famili, sahabat, jiran, tangga, kiri kanan. Nah, setelah dia berdoa, kemudian saling memaafkan satu sama lain. Nah, ada juga yang kita lihat sebelum puasa ada yang berziarah ke kuburan-kuburan, bersihkan kuburan. Ada juga di sebahagian negeri kita lihat ada yang menyambut Ramadan itu dengan mandi-mandi ke sungai-sungai. Nah, tapi yang paling dituntun di dalam agama adalah karena ini bulan yang suci, yang pertama yang diminta tazkiyatun niyah, bersihkan niat. Kalau mungkin selama ini niat kita mungkin dah cabang-cabangnya bukan karena Allah, nah untuk tahun ini tundukkan hati, betulkan ibadah hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua tazkiyatul qalbi, bersihkan hati. Nah, maksud bersihkan hati ini sebab memang sumber-sumber segala iri, dengki, baik buruk itu ada di hati. Maka itu berkenaan dengan yang buruk, iri, dendam, kesumat, segala macamnya itu buanglah jauh-jauh. Sebab kenapa demikian? Kata Imam Al-Ghazali, seperti ayam dengan musang, jangan diharapkan ayam akan masuk ke dalam kandang selagi ada musang di dalam. Jangan diharap ada rasa iri, dendam, kesumat di dalam hati manusia, iman akan masuk. Jadi buanglah itu semuanya supaya kita bisa merasakan nikmat di dalam
laksanakan ibadah puasa. Nah, yang berikut tazkiyatun nafs. Kalau niat dengan hati pribadi dengan Allah. Tapi kalau tazkiyatun nafs itu adalah menyangkut kita dengan orang luar. Nah, orang luar yang maksud di sini adalah sebagaimana kita juga dituntun anak minta maaf kepada orang tua. Jadi sebelum puasa masuk, sebagai seorang anak, kalau orang tuanya masih hidup, nah datangi rumah beliau, sujud simpuh di hadapan beliau, ayah bunda maafkan kesalahan saya. Terucap dari bibir beliau yang mulia, iya anakku, kesalahanku telah engkau maafkan. Itu merasa plong dan merasa ringan ke kita untuk melangkah apalagi dalam menapak hidup ini. Jadi jadilah reda dan senangnya orang tua. Nah, kemudian yang kedua, sebagai istri minta maaf ke suami, itu etikanya. Sebab mana tahu di dalam perjalanan kita berkeluarga, nah mana tahu ada selang sisih berbeda pendapat, nah terlongsong mulut, terkarasi sang suami, terbentak sang suami. Malah itu hal dilarang oleh agama. Puasa masuk, maafkan. Minta maaf. Sebagai sang suami juga demikian. Juga mohon maafkan sang istri. Sekaligus juga minta maaf. Sebab kesalahan saya demikian belum tentu salahnya 1%. Tapi mungkin karena kelalaian sebagai sang suami. Sebagai pimpinan dalam keluarga. Nah kemudian ya dendam kesumat. Buang jauh-jauh dalam artian dengan jiwa besar, kalau ada saudara kita yang salah, maafkan mereka. Nah, jadi memang jangan bicara salah benar, tapi siapa yang terdahulu menyulurkan tangan, itu yang terbaik. Yang mengambil tangan kawan itu adalah yang terbaik. Jangan disiksa jiwa kita, jangan disiksa hati kita dengan hal-hal yang akan merugikan kita, baik dunia maupun akhirat. Buang itu rasa dendam jauh-jauh. Nah, yang terakhir yang perlu mungkin juga kita renungi, sebelum kita masuki bulan suci Ramadan adalah tazkiyatul amwal. Bersihkan harta. Kalau dapat harta, infak sedekah atau mungkin melalui perbukaan di Ramadan, ingat, sekali kita mengasih perbukaan kepada orang lain, sebanyak itu juga pahalanya dapat untuk kita. Jangan disia-siakan, Ramadan adalah sawah ladang yang subur. Jangan disia-siakan, ambil kesuburan Ramadan itu. Salah satu caranya adalah di samping puasa itu sendiri berimpak dan bersedekah. Nah, mudah-mudahan demikian Allah akan berikan keberkahan dalam hidup kita. Nah, kalau ini yang kita lakukan, hati sudah bersih, niat kita sudah tulus, saling memaafkan anak, orang tua, suami, istri, jiran, tetangga, kemudian harta kita telah kita bersihkan melalui infak sedekah. Nah, kesucian itulah kita peroleh. Masuk kita di Ramadan. Dua kesucian bergabung menjadi satu. Kesucian jiwa kita, kesucian Ramadan. Disitulah nikmatnya puasa akan kita rasakan. Mudah-mudahan kita semua bisa mensucikan diri kita untuk memasuki bulan suci Ramadan. Dan betul-betul Ramadan tahun ini menjadi milik kita. Dalam artian sanggup mengembalikan kita ke dalam kefitrahan kita. Amin. Allahumma amin. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.